Rumah sudah mati lampu sebagian. Kipas angin berdengung malas. Hujan rintik sejak maghrib belum juga berhenti. Ponsel di meja bergetar, sekali, lalu berhenti. 2 detik kemudian, bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Aku menatap layar tanpa langsung mengangkat. Tidak ada orang waras yang menelepon hampir tengah malam. Kecuali ada yang tidak beres. Halo, suaraku serak. Di seberang, suara laki-laki tua terdengar berat, pelan, seperti ditahan. Mas, bisa bantu antar jenazah malam ini? Dadaku langsung memencang. Antar jenazah? Iya, dari rumah sakit lama ke desa seberang sungai. Supir satunya mendadak nggak bisa. Aku melirik jam, pukul 23.49. Sekarang, tanyaku, sekarang, nggak bisa nunggu pagi. Aku terdiam. Sudah 3 tahun aku kerja sebagai supir mobil jenazah. Aku sudah antar mayat kecelakaan, korban bunuh diri, bahkan jenazah tanpa kepala. Tapi ada satu aturan tak tertulis. Kalau diminta sendirian lewat tengah malam, biasanya ada alasannya. Jenazah siapa? Tanyaku. Suara itu ragu sejenak. Tidak ada keluarga yang ikut. Cuma kamu. Dan, dia. Nada bicaranya aneh. Seolah ia hampir mengatakan sesuatu. Lalu menelannya kembali. Ada pantangan. Tanyaku hati-hati. Hening. Lama. Jangan buka kain penutup, dan jangan jawab kalau ada yang menyebut namamu di jalan. Telepon terputus. Aku duduk kaku. Hujan di luar tiba-tiba terdengar lebih deras. Di kaca jendela, pantulanku tampak pucat. Dan entah kenapa, aku merasa seperti seseorang baru saja berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Kosong. Namun ponselku kembali bergetar. Satu pesan masuk. Alamat rumah sakit lama, kamar jenazah bawah. Datang sendiri. Aku menarik napas panjang. Mengambil jaket. Mengambil kunci mobil jenazah. Saat aku membuka pintu rumah, angin dingin menyapu kaki. Dan dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara pelan seperti bisikan. Akhirnya, aku membeku. Tidak ada orang di jalan. Jam berdetak ke pukul 23.58. Dan aku melangkah keluar, menuju malam, yang tidak akan membiarkanku pulang dengan cara yang sama. Gerbang rumah sakit lama Cempaka terbuka setengah. Catnya mengelupas. Lampu depan berkedip malas, seolah menyesal masih menyala. Jam di dashboard mobil jenazah menunjuk pukul 0.21. Aku memarkir mobil tepat di depan bangunan belakang. Tulisan kamar jenazah sudah hampir tak terbaca. Begitu aku turun dari mobil, udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih berat, seperti aku baru saja melangkah ke ruangan yang tidak dipakai bernapas. Pintu kamar jenazah tidak dikunci. Mendorongnya saja sudah cukup. Kriek. Di dalam, hanya satu lampu neon menyala. Berkedip. Ada 3 meja logam. 2 kosong. 1 terisi. Jenazah itu dibungkus kain putih. Rapi. Terlalu rapi. Aku melirik ke buku catatan di meja. Kubuka halaman terakhir. Kosong. Tidak ada nama. Tidak ada jam kematian. Tidak ada tanda tangan dokter. Mas, aku tersentak. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Seragam satpam, wajahnya pucat, tapi matanya sangat awas. Kamu supirnya? Tanyanya. Iya, dia mengangguk pelan. Langsung bawa saja. Jangan lama-lama di sini. Aku menunjuk jenazah itu. Namanya siapa, Pak? Satpam itu menunduk. Lama, kalau sudah sampai, nanti kamu tahu sendiri, katanya lirih. Ada nada peringatan di suaranya. Kami mengangkat jenazah itu ke tandu. Saat aku menyentuh kain putihnya, dingin, bukan dingin tubuh mati,
tapi dingin batu basah di dasar sumur. Saat tandu didorong melewati pintu, lampu neon mati total, gelap, sunyi. Aku membeku. Dalam gelap itu, aku mendengar suara napas. Bukan napasku. Satpam itu berbisik sangat pelan. Jangan lihat ke belakang. Lampu darurat menyala merah. Jenazah sudah di atas tandu mobil. Aku menutup pintu belakang mobil jenazah. Sesaat sebelum pintu tertutup rapat, aku bersumpah, kain putih itu sedikit terangkat di bagian kepala. Aku menahan diri untuk tidak membuka. Ingat pesan di telepon, jangan buka kain penutup. Saat aku duduk di kursi pengemudi, radio mobil tiba-tiba menyala sendiri. Suara statis, lalu suara perempuan berbisik, "Mas, lama sekali." Aku mematikan radio dengan tangan gemetar. Jam dashboard, pukul 0.39. Aku menyalakan mesin. Lampu depan menembus hujan. Saat mobil mulai bergerak keluar gerbang, aku melihat ke kaca spion. Satpam itu masih berdiri, tidak melambaikan tangan, tidak bergerak, dan baru saat itu aku sadar. Di balik seragam satpamnya, kakinya tidak menyentuh tanah. Gerbang rumah sakit sudah tertutup di belakangku. Aku tidak ingat menutupnya, hanya tahu, saat melihat kaca spion, bangunan itu sudah tidak terlihat. Seolah ditelan hujan. Jam dashboard, pukul 0.47. Mesin mobil jenazah menderu pelan, stabil. Lampu utama menyapu jalan aspal yang basah dan hitam. Jalan menuju desa seberang sungai ini seharusnya lurus. 10 km, satu jembatan tua, lalu belok kanan. Aku hafal rute ini, tapi malam itu, jalan terasa lebih panjang. Pohon-pohon di kiri kanan makin rapat. Lampu jalan jarang, kabut turun perlahan, seperti napas panjang dari tanah. Radio mati, ponsel tidak ada sinyal. Hanya suara hujan, dan sesuatu yang sesekali bergeser di belakang. Aku menggenggam setir lebih erat. Tenang, gumamku pada diri sendiri. Mungkin tandunya goyang. Tiba-tiba, tok, seperti suara jari mengetuk pelan dari dalam box belakang. Aku menahan napas. Satu ketukan lagi. Tok, aku tidak menoleh. Aku ingat pesan itu. Jangan buka kain penutup, dan jangan jawab kalau ada yang menyebut namamu di jalan. Aku mempercepat laju mobil. Lampu depan menyapu sesuatu di kejauhan. Sebuah pelan jalan, catnya pudar. Aku memperlambat mobil. Tulisan di pelang itu membuat dadaku langsung dingin. Desa tidak tercatat, 3 km. Aku tidak pernah melihat pelang ini sebelumnya. Padahal aku sudah puluhan kali lewat sini. Ini bukan rute, bisikku. Aku menoleh ke GPS. Layar hitam, lalu menyala sebentar. Peta kosong, hanya satu titik merah. Bergerak, bukan mobilku, tapi di dalamnya, dari belakang terdengar suara gesekan lagi. Lebih lama, seperti kain diseret. Lalu, suara itu terdengar jelas. Bukan dari radio, bukan dari luar, dari dalam mobil. "Mas." Aku hampir menginjak rem. "Hampir, Mas, ini masih jauh." Suaranya pelan, serak, seperti tenggorokan yang lama tidak dipakai berbicara. Aku menelan ludah, tidak menjawab. "Mas, kamu capek?" "Iya." Tanganku gemetar. Aku fokus ke jalan. Kabut semakin tebal. Lampu mobil hanya menembus beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, jembatan tua muncul, tanpa peringatan. Kayunya hitam, basah, tanpa pagar. Air sungai di bawahnya tidak berbunyi. Jam dashboard berkedip. Pukul 1:02, saat roda depan menyentuh papan jembatan. Suara di belakang berubah. Bukan bicara lagi, tapi tertawa kecil. "Akhirnya pulang." Aku menggigil. Mobil berjalan pelan di atas jembatan.
Setiap papan berderit. Di tengah jembatan, aku mencium bau aneh. Bukan bau mayat, bukan formalin, bau tanah basah yang baru digali. Tiba-tiba, dari kaca spion tengah, aku melihat sesuatu. Kain putih di tandu belakang, menggembung, seperti ada dada yang mengembang, lalu mengempis. Aku menutup mata sesaat, berdoa dalam hati. Saat kubuka lagi, kaca spion memantulkan wajah. Bukan wajahku, wajah pucat, mata terbuka lebar, bibir sedikit tersenyum, dan mulut itu bergerak, tanpa suara, menyebut namaku. Mobil akhirnya keluar dari jembatan. Roda menyentuh tanah dengan bunyi duk pelan. Aku menarik napas lega, terlalu cepat. Di depanku, jalan berubah. Aspal menghilang, digantikan tanah merah basah, penuh lubang kecil berisi air hujan. Lampu depan mobil menyinari gerbang kayu. Miring, lapuk, di atasnya tergantung papan tua dengan tulisan hampir tak terbaca. Selamat datang, desa. Nama desanya digores, seolah sengaja dihapus. Jam dashboard, pukul 1.17. Aku turun dari mobil. Udara di sini aneh, tidak dingin, tidak hangat, seperti udara yang lama tidak dipakai bernapas. Tidak ada suara, tidak ada jangkrik, tidak ada anjing, tidak ada televisi, padahal rumah-rumah berdiri di kiri kanan jalan. Lampunya mati, tapi jendelanya terbuka. Aku merasa sedang diperhatikan. Cepat saja, gumamku. Aku kembali ke mobil, melaju pelan masuk desa. Di tengah desa, ada lapangan kecil, dan di pinggir lapangan itu, tanah terbuka, lubang besar, baru digali, tanpa nisan. Aku menghentikan mobil mendadak, jantungku berdebar keras. Ini bukan kuburan resmi. Dari belakang, terdengar suara itu lagi. Lebih dekat, Mas, sudah sampai. Aku memejamkan mata, menghitung dalam hati. 1, 2, 3, aku turun, membuka pintu belakang mobil jenazah. Hujan tiba-tiba berhenti. Total, kain putih di tandu masih menutup tubuh. Tapi sekarang, ada bekas tekanan dari dalam, seperti jari-jari yang mendorong kain. Aku mundur setengah langkah. Maaf, bisikku, entah pada siapa, saat aku mengangkat tandu. Dari arah rumah paling ujung desa, lampu menyala. 1, lalu 1 lagi, dan 1 lagi. Penduduk desa berdiri di teras rumah. Semua diam, menghadap ke arahku. Wajah mereka pucat, matanya hitam pekat, tidak berkedip. Seorang perempuan tua melangkah maju. Rambutnya panjang, putih, terurai. Kamu telat, katanya datar. Maaf, jawabku refleks. Dia menatap tandu itu lama, lalu menatap mataku. Dia tidak suka ditunggu, katanya pelan. Dia tidak suka ditutup. Aku menelan ludah. Aturannya, saya tidak boleh buka kainnya. Perempuan tua itu tersenyum, senyum tanpa gigi. Di sini, katanya, aturan sudah dikubur duluan. Angin berhembus tiba-tiba, kain putih di tandu bergerak sendiri. Sedikit, aku refleks menahan ujung kain itu. Dan tepat saat itu, dari dalam kain, sebuah tangan menyentuh pergelangan tanganku. Dingin, basah, kuat. Mas, jangan lepas. Aku tersentak, menarik tangan, terjatuh ke tanah. Saat aku mendongak, penduduk desa sudah berdiri melingkar. Terlalu dekat, dan perempuan tua itu berbisik. Kalau kamu lepaskan dia di sini, kamu boleh pulang. Mataku beralih ke lubang tanah, lalu ke tandu. Dari balik kain, terdengar suara napas berat, dan suara itu berkata lirih. Kalau kamu pulang, aku ikut. Hujan berhenti total, terlalu tiba-tiba, seolah langit ikut menahan napas, menunggu keputusanku.
Aku masih terduduk di tanah. Tanganku gemetar, bekas sentuhan itu masih terasa di pergelangan tangan kiriku, dingin, basah, seperti dipegang dari dalam lumpur. Penduduk desa berdiri melingkar, tidak bergerak, tidak berbisik. Mereka hanya menatap, menunggu. Perempuan tua itu kembali bicara. "Cepat," katanya pelan. Fajar hampir bangun. Aku menoleh ke lubang tanah. Lubang itu dalam, tanah di sekitarnya masih basah, seolah baru saja digali untuk sesuatu yang masih bergerak. Aku menoleh ke tandu. Kain putih itu kini naik turun jelas. Tidak cepat, tidak panik, seperti seseorang yang sudah lama terbiasa berada di dalam gelap. "Kalau aku lepaskan dia?" tanyaku dengan suara hampir tidak keluar. "Apa yang terjadi?" Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Desa ini tenang lagi, dan aku..." Dia menatapku lama, lalu menjawab jujur, "Tidak ada yang akan mengingatmu." Dadaku sesak, aku menelan ludah. Kalau aku tidak lepaskan, perempuan tua itu menghela napas panjang. "Kalau begitu, kamu yang tinggal." Penduduk desa serempak, menurunkan pandangan, seolah itu nasib yang lebih buruk. Dari balik kain, suara itu berbisik lagi. Lebih lembut, lebih dekat. "Mas, aku capek sendirian." Tanganku refleks menyentuh kain itu. Hangat sekarang, tidak sedingin sebelumnya. "Siapa kamu?" tanyaku lirih. Ada jeda, lalu suara itu menjawab, "Aku yang terakhir dibawa pulang." Yang lain, tidak ada yang mau. Bayangan muncul di kepalaku. Supir-supir sebelumku, panggilan tengah malam, alasan mendadak. Tidak ada yang bertahan. Aku menutup mata, menarik napas panjang. "Aku tidak akan membuka kain ini," kataku akhirnya. "Dan aku tidak akan meninggalkan dia di sini." Suasana desa langsung berubah. Angin berhembus kencang, lampu rumah padam satu persatu. Perempuan tua itu menatapku tajam. "Kalau begitu," katanya pelan, "jalan pulangmu tidak akan lurus lagi." Tiba-tiba, tangan dari balik kain mencengkeram lebih kuat. Bukan memohon, bukan menahan, seperti berpegangan agar tidak jatuh. "Terima kasih," bisik suara itu. Tanah di sekitar lubang bergetar. Lubang itu menutup sendiri, cepat, keras, seolah menolak. Penduduk desa mundur serempak, mundur, lalu menghilang ke dalam rumah masing-masing. Lampu padam total. Aku berdiri gemetar, menarik tandu kembali ke mobil jenazah. Saat pintu belakang mobil ditutup, aku mendengar suara itu sekali lagi. Bukan dari belakang, tapi dari kursi penumpang depan. "Mas, boleh aku duduk di sini?" Aku membeku, pelan-pelan menoleh. Kursi penumpang kosong, tapi joknya basah. Jam dashboard menyala. Pukul 2:03, mesin mobil menyala sendiri. Lampu depan menyorot jalan keluar desa. Jalan yang tadi ada, kini bercabang 3. Dan aku tahu, aku baru saja memilih untuk tidak pernah pulang sebagai orang yang sama. Mobil mulai bergerak pelan. Aku tidak menginjak pedal gas. Mesinnya seperti tahu sendiri kemana harus pergi. 3 cabang jalan di depan tampak sama. Tanah basah, gelap, tanpa tanda. Lampu depan berkedip sekali, lalu mobil belok ke kiri sendiri. Aku menggenggam setir erat, tanganku dingin, keringat turun dari pelipis meski udara dingin. Kursi penumpang di sebelah kiriku kosong, tapi aku bisa merasakan berat. Seperti ada seseorang duduk, menyandarkan punggung, menarik napas pelan. Tidak ada bau, tidak ada suara, hanya kehadiran. Aku menatap lurus ke depan, tidak berani menoleh. "Mas," suaranya terdengar lagi. Kali ini bukan dari belakang, bukan dari luar, dari jarak sangat dekat, seolah bibirnya tepat di telingaku.
Kalau nanti aku diam, jangan kira aku pergi. Aku menelan ludah. Kenapa kamu tidak mau ditinggal? Tanyaku pelan. Mobil melaju melewati rumah-rumah kayu. Semua jendela tertutup rapat. Ada jeda lama. Lalu suara itu menjawab, karena yang ditinggal selalu disuruh menunggu. Dan yang menunggu selalu dilupakan. Dadaku terasa berat. Aku teringat wajah-wajah penduduk desa tadi. Kosong, tidak marah, tidak sedih. Kenapa aku? Tanyaku. Ia tertawa kecil, pendek, hampir seperti hembusan napas. Karena kamu tidak menutup telinga. Lampu depan menyorot sesuatu di tengah jalan. Aku mengerem mendadak. Seorang pria berdiri di sana. Basah oleh hujan, pakaiannya lusuh, wajahnya tidak jelas. Ia mengangkat tangan, minta tumpangan. Refleks kakiku hampir menginjak rem penuh. Tapi suara di sampingku langsung berubah. Tidak lagi lembut, jangan berhenti. Nada itu berbeda, tegas, peringatan. Pria di jalan itu membuka mulut. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Mas, kamu dengar aku, kan? Itu, namaku, diucapkan dengan intonasi yang salah. Aku menekan gas. Mobil melaju cepat, melewati pria itu. Saat kulirik kaca spion, jalan di belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi di jok penumpang. Bekas basah itu kini membentuk lekukan tubuh. Lebih jelas, lebih dalam. Terima kasih, kata suara itu pelan. Dia mau ikut juga. Aku menggigil. Kamu melindungiku. Ada jeda lama. Tidak, jawabnya jujur. Aku cuma tidak mau berbagi. Jam dashboard menyala. Pukul 2.41. Kabut mulai menipis. Di kejauhan, lampu jalan terlihat, tanda pertama dunia normal. Tapi sebelum sampai ke sana, aku melihat sesuatu tergantung di kaca depan. Jejak jari, dari dalam, dan satu tulisan samar, tertulis dengan uap. Jangan biarkan aku sendiri. Lampu jalan pertama menyala di kejauhan. Cahaya kuning pucat, berkedip pelan seperti mata mengantuk. Aku memperlambat mobil. Aspal kembali terasa rata, ban tidak lagi menghantam tanah berlubang. Jam dashboard, pukul 3.12. Waktu terasa berjalan lagi, tapi tidak sepenuhnya benar. Kursi penumpang di sebelahku masih kosong. Namun beratnya tetap ada, aku bisa merasakan. Ia duduk tegak sekarang, seperti memperhatikan sekitar. Mas, katanya pelan. Sebentar lagi kita ketemu orang. Aku menelan ludah. Kamu tahu, aku bisa dengar napas mereka. Aku merinding. Tak lama kemudian, aku melihat pos ronda di pinggir jalan. Lampunya terang. Ada 2 orang duduk di dalam. Hidup, nyata. Hatiku langsung berdebar cepat. Manusia, saksi, pertolongan. Aku hampir membunyikan klakson. Mas, suara di sampingku menurun. Lebih berat. Kalau mereka lihat aku, mereka tidak akan lihat kamu seperti manusia lagi. Tanganku gemetar di setir. Aku cuma mau tanya jalan. Ada jeda, lama. Kalau kamu berhenti, katanya akhirnya. Kamu harus memilih. Mobil melambat sendiri. Tanpa kusuruh. Salah satu penjaga ronda berdiri. Melambai. Mas, kenapa malam-malam di sini? Aku menurunkan kaca jendela sedikit. Angin malam masuk. Antar jenazah, jawabku jujur. Lewat desa seberang sungai. 2 penjaga itu saling pandang. Wajah mereka berubah. Desa apa, Mas? Tanya yang satu. Aku membuka mulut, lalu tersadar. Aku tidak tahu namanya. Yang tidak tercatat, jawabku ragu. Wajah mereka langsung pucat. Salah satu mundur setengah langkah. Mas, katanya pelan, desa itu sudah kosong puluhan tahun. Darahku serasa berhenti.
Kalau antar jenazah, lanjutnya. Harusnya bukan lewat sini. Aku merasakan tekanan di sampingku. Seperti tangan tak terlihat menekan bahuku. Jangan sebut aku. Penjaga satunya menatap ke dalam mobil. Matanya menyipit. Mas, katanya perlahan. Kok kursi sebelah kamu basah? Napas tersangkut di tenggorokanku. Aku tertawa kaku. Kena hujan tadi. Ia mengangguk, tapi tidak sepenuhnya yakin. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat malam terasa runtuh. Mas, jam berapa menurut kamu sekarang? Aku menoleh ke dashboard. Lampu jam mati. Aku menelan ludah. Sekitar jam 3. Penjaga itu menelan ludah. Jam 4:20, Mas. Angin berhembus keras. Lampu pos ronda berkedip. Dari kursi penumpang, suara itu berbisik tajam. Sudah waktunya. Penjaga pertama tiba-tiba memegang lenganku. Mas, ikut kami ke pos sebentar. Aku refleks menarik tangan. Dan saat itu terjadi, penjaga itu menjerit. Ia mundur terhuyung. Matanya melotot, menatap ke kursi penumpang. Itu duduk di sana. Lampu pos ronda mati total. Gelap. Dalam gelap, aku mendengar suara napas panik. Langkah kaki mundur, orang jatuh, dan suara di sampingku berkata pelan. Aku bilang, jangan biarkan mereka lihat. Lampu mobil menyala otomatis. Aku menekan gas, meninggalkan pos ronda dalam gelap. Saat aku berani menoleh ke samping, kursi itu masih kosong, tapi ada bekas tangan di kaca jendela. Dari dalam, jam dashboard menyala kembali. Pukul 3:33. Mas, suaranya kini lebih tenang. Sekarang, mereka tidak akan lupa. Kamu, aku menggigil. Lalu aku, masih hidup. Ia tertawa pelan. Bukan mengejek, bukan jahat. Selama kamu masih mengemudi. Ya, jalan semakin lebar. Aspal halus. Marka jalan jelas. Lampu lalu lintas menyala normal. Aku memasuki pinggiran kota. Warung kopi masih buka. Truk lewat sesekali. Ada motor berboncengan. Hidup. Jam dashboard, pukul 3:58. Hampir subuh. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak rumah sakit lama. Aku merasa mendekati keselamatan. Mas. Suara di sampingku kini lebih pelan. Lebih jauh. Di sini aku tidak bisa diam sepenuhnya. Aku menelan ludah. Maksudmu, lampu merah di depan menyala. Aku berhenti. Seorang pengendara motor di sebelah kiri menoleh. Matanya melebar. Ia menatap ke dalam mobilku. Bukan ke wajahku. Lalu cepat-cepat memalingkan muka. Aku merinding. Lampu hijau menyala. Aku jalan lagi. Di kaca spion, aku melihat bayangan di jok belakang. Tidak jelas. Seperti seseorang duduk membungkuk. Padahal, tandu itu seharusnya kosong dari pandangan. Kenapa mereka bisa lihat? Tanyaku pelan. Karena kita makin dekat ke tempat terakhir, jawabnya. Dan aku, makin berat. Mobil terasa lebih lambat. Meski pedal gas sudah kupijak lebih dalam. Di depan, ada lampu merah besar. Perempatan utama, ramai. Aku berhenti lagi. Seorang pengamen mendekat, mengetuk kaca. Mas. Aku menggeleng pelan. Pengamen itu menunduk, lalu menatap ke dalam. Wajahnya berubah drastis. Senyumnya runtuh. Mas, katanya gemetar. Kenapa ada yang nangis di mobil kamu? Darahku serasa turun ke kaki. Aku menoleh cepat ke samping. Kursi itu masih kosong. Tapi aku mendengar sesuatu. Isak tangis pelan. Bukan suara keras. Seperti seseorang menahan tangis terlalu lama. Mas, suara itu bergetar sekarang. Aku tidak kuat. Lampu merah terasa lama sekali. Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Beberapa memandang aneh.
Beberapa tampak bingung. Seorang ibu di trotoar memeluk anaknya, menariknya menjauh. "Mas, mobil kamu kenapa?" teriak seseorang. Isak tangis makin keras. Kaca mobil berembun dari dalam. Tulisan muncul perlahan di kaca depan. "Dari uap napas. Dingin, gelap, sakit, Mas." Suara itu hampir menangis. "Kalau mereka semua lihat aku akan ditarik lagi." Lampu hijau menyala. Aku langsung tancap gas. Mobil melesat melewati perempatan. Beberapa orang berteriak. Ada yang menjatuhkan barang. Di kaca spion, aku melihat bayangan itu ditarik mundur. Seperti ada sesuatu di luar yang berusaha menariknya keluar dari mobil. "Apa yang menarik kamu?" teriakku. Suaranya hampir tidak terdengar sekarang. "Yang dulu, yang tidak mengantarkan aku." Aku menggigil. "Bilang ke aku," kataku cepat. "Namamu siapa?" Ada jeda lama, lalu ia menjawab dengan suara yang hampir hilang. "Kalau kamu tahu namaku, aku harus turun." Bayangan di spion menghilang. Tangis berhenti mendadak. Mobil terasa ringan lagi. Jam dashboard berkedip. Pukul 4.17. Subuh hampir tiba. Dan aku sadar, perjalanan ini tidak akan berakhir. Di tempat tujuan yang tertulis di ponselku, langit mulai berubah warna. Hitam pekat bergeser jadi biru gelap. Garis tipis cahaya muncul di ufuk timur. Subuh hampir tiba. Aku masuk ke kompleks rumah duka kota lama. Gerbang besi terbuka setengah. Lampunya menyala, tapi tidak ada mobil lain. Jam dashboard, pukul 4.36. "Ini tempat terakhir?" tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Kursi penumpang terasa lebih ringan sekarang. Hampir kosong. Aku memarkir mobil di depan aula utama. Mesin mati. Sunyi. Aku turun. Langkah kakiku terdengar terlalu keras. Di antara bangunan kosong, pintu aula rumah duka tidak dikunci. Aku mendorongnya. Klek. Di dalam, bau dupa lama bercampur formalin. Lampu menyala setengah. Ada satu peti mati di tengah. Ruangan terbuka, kosong. Aku berhenti. Ini bukan tempatnya. Dari belakangku, suara itu terdengar lagi. Sangat pelan, sangat lemah. "Ini tempat aku ditunggu." Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali ke mobil, membuka pintu belakang. Tandu masih ada. Kain putih masih menutup tubuh. Tanganku gemetar saat menyentuh kain itu. Aku ragu. "Kalau aku tahu," bisikku, "kamu akan turun." Tidak ada jawaban. Aku menghela napas panjang. Perlahan, aku membuka sedikit kain penutup. Wajah itu terlihat. Bukan wajah rusak. Bukan wajah membusuk. Wajah normal, pucat, tenang, dan sangat mirip denganku. Aku mundur terpental, hampir jatuh. Ini tidak mungkin. Di pergelangan tangan jenazah itu, ada gelang rumah sakit, nama pasien, jam masuk, pukul 23.50. Status, doa, jam masuknya, tepat sebelum telepon itu masuk ke ponselku. Kepalaku berdenyut, potongan ingatan muncul. Aku ingat hujan deras. Aku ingat jalan licin. Aku ingat lampu menyilaukan. Aku ingat, aku menabrak sesuatu. Suara itu muncul lagi. Kini, dari dalam kepalaku sendiri. "Kamu yang pertama tidak mengantarku." Aku jatuh terduduk. Tanganku gemetar hebat. Jadi aku sudah mati. Tidak ada jawaban. Di dalam aula rumah duka, lampu berkedip. Peti mati kosong itu perlahan menutup sendiri. Aku menoleh ke kaca mobil. Pantulanku samar, tidak utuh, seperti bayangan di air. Jam dashboard menyala satu kali lagi. Pukul 4.44. Dan untuk pertama kalinya, jam itu berjalan mundur. Aku sadar sekarang,
Aku bukan mengantarkan jenazah. Aku mengantar diriku sendiri pulang. Udara berubah. Tidak dingin, tidak hangat. Seperti napas terakhir yang dilepaskan dengan pasrah. Langit di timur mulai memucat. Biru keabu-abuan. Subuh. Aku masih terduduk di lantai aula rumah duka. Peti mati di tengah ruangan kini tertutup rapat. Diam, tenang. Jam dashboard di mobil terus bergerak mundur. Pukul 4.43. Pukul 4.42. Aku berdiri perlahan. Langkah kakiku terasa ringan. Terlalu ringan. Kalau aku sudah mati, gumamku pelan. Kenapa aku masih di sini? Suara itu muncul lagi. Tidak dari samping. Tidak dari belakang. Dari dalam dadaku sendiri. Karena kamu belum sampai. Aku menoleh ke peti mati. Ini bukan tempatnya. Bukan. Aku menelan ludah. Lalu kemana? Ada jeda lama. Lalu suara itu menjawab. Ke tempat aku seharusnya diturunkan pertama kali. Ke tempat kamu melewatkannya. Dadaku berdenyut. Kenangan itu muncul lebih jelas. Jalan gelap. Hujan deras. Seseorang berdiri di pinggir jalan. Aku mengantuk. Aku ngebut. Benturan. Sunyi. Aku ingat. Aku tidak berhenti. Aku gemetar. Kalau aku kembali ke sana. Apa yang terjadi? Suara itu lembut sekarang. Tidak menuduh. Tidak marah. Kita selesai. Aku menghela napas panjang. Berjalan keluar dari aula. Mobil jenazah masih ada. Mesinnya dingin. Namun saat aku membuka pintu, mesin menyala sendiri. Kursi penumpang kosong. Tidak berat lagi. Aku duduk di kursi pengemudi. Menggenggam setir. Terakhir, bisikku. Antar yang benar. Mobil bergerak. Keluar dari kompleks rumah duka. Menuju jalan utama. Langit makin terang. Burung mulai berkicau. Kota mulai hidup. Tapi mobil ini melaju ke arah berlawanan. Ke pinggiran. Ke jalan lama. Jam dashboard berhenti. Pukul 4. Aku sampai di tempat itu. Tikungan tajam. Pohon besar. Parit di samping jalan. Aku menghentikan mobil. Turun. Di pinggir jalan. Ada salib kecil dari kayu. Rebah. Lapuk. Tanpa nama. Aku berlutut. Tanganku gemetar. Maaf. Kataku pelan. Aku tidak berhenti. Angin berhembus lembut. Dari belakang. Langkah kaki terdengar. Aku menoleh. Seseorang berdiri di sana. Wajahnya. Wajahku. Utuh. Tidak pucat. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum marah. Bukan senyum sedih. Sekarang, aku bisa turun. Ia melangkah ke arah salib kayu itu. Tubuhnya perlahan memudar. Cahaya pagi menyentuh tempat itu. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Saat kubuka lagi, aku masih berdiri di sana. Tapi mobil jenazah sudah tidak ada. Jam di ponselku berbunyi. Pukul 5:01. Waktu berjalan normal. Di sakuku ada kunci mobil jenazah. Dingin. Dan di telingaku tertinggal satu bisikan terakhir. Kalau kamu dengar panggilan tengah malam lagi, jangan pernah berkendara sendirian. Pagi datang sepenuhnya. Matahari naik perlahan. Suara motor mulai ramai. Warung kopi buka. Dunia normal. Aku berdiri di pinggir jalan itu lama. Salib kayu kecil masih ada. Basah oleh embun. Aku menyentuh dadaku. Masih berdetak. Pelan. Aku hidup. Gumamku. Aku berjalan pulang. Kakiku terasa ringan. Tapi setiap langkah terasa tidak menjejak penuh. Di rumah, pintu tidak terkunci. Seperti menungguku. Aku masuk. Rumah terasa sama. Tapi ada yang salah. Jam dinding menunjukkan pukul 7. Jam itu biasanya selalu telat. Hari ini, tepat. Aku duduk di sofa, menghela napas. Ponselku berbunyi. Pesan masuk. Nomor tak dikenal.
Terima kasih sudah mengantar. Jantungku berdebar, tanganku gemetar saat mengetik. Siapa ini? Balasan datang cepat, yang akhirnya sampai. Aku menelan ludah. Aku mencoba menelepon balik. Nada sambung. Lalu, nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Aku meletakkan ponsel. Tanganku dingin. Di dapur, aku menuang air minum. Airnya bening. Aku minum, tidak ada rasa. Aku mencoba makan, roti terasa seperti kertas. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku, utuh, tidak pucat, tidak transparan. Tapi saat aku menyalakan lampu, pantulanku tidak ikut menyala. Aku mematikan lampu, pantulan kembali normal. Tenang, bisikku, cuma capek. Ketukan terdengar di pintu depan. Aku membuka. Tetangga berdiri di sana. Pak Rudi, Mas, katanya ragu. Kemarin malam kamu nggak pulang? Iya. Aku mengangguk. Iya, kerja. Ia menghela napas lega. Syukurlah. Kenapa? Tanyaku. Pak Rudi menelan ludah. Semalam ada kecelakaan di tikungan sana. Katanya, supirnya mirip kamu. Aku menatapnya, jenazahnya sudah dibawa, lanjutnya. Supir ambulans bilang, sudah ada yang mengantar. Aku terdiam, Pak Rudi menepuk bahuku, tangannya menembus sedikit. Ia terkejut, menarik tangan cepat. Mas, dingin banget kamu. Ia tertawa canggung, masuk angin? Iya, aku tersenyum kaku. Saat pintu ditutup, aku bersandar. Napas panjang. Dari sudut rumah, aku mendengar suara itu lagi. Tidak dekat, tidak jauh. Ini belum selesai. Aku menoleh. Bukankah aku sudah mengantarmu? Jawaban datang pelan. Sekarang, kamu yang harus belajar tinggal. Jam dinding berdetak, normal. Tapi bayanganku di lantai. Terlambat sepersekian detik. Saat aku bergerak, aku sadar. Aku tidak mati sepenuhnya, aku tidak hidup sepenuhnya, aku berada di antaranya, dan itu jauh lebih menakutkan. Malam turun tanpa permisi, langit gelap lebih cepat dari seharusnya. Lampu jalan menyala satu persatu, seperti tanda kehadiran. Aku duduk di ruang tamu, tidak menyalakan TV, tidak menyalakan lampu. Aku menunggu, entah apa. Jam dinding berdetak ke pukul 23.59. 1 detik lagi, kering, telepon rumah berbunyi. Telepon lama, yang sudah bertahun-tahun tak dipakai. Aku berdiri perlahan, mengangkat gagang. Halo, suara di seberang. Tenang, jelas, bukan gema. Selamat malam, Raka. Aku tersentak, nama itu jarang disebut. Kamu siap? Tanyanya. Siap untuk apa? Shift malam. Aku tertawa kecil. Refleks. Itu bukan tugasku lagi. Hening. Lalu suara itu menjawab pelan. Kamu belum menyerahkan seragam. Aku menatap gantungan di dinding. Jaket kerjaku tergantung rapi. Masih bersih. Padahal aku ingat, semalam basah. Aku sudah mengantar yang terakhir, kataku. Tidak, jawab suara itu. Yang terakhir, belum dijemput. Dadaku terasa sesak. Siapa? Jawaban datang setelah jeda panjang. Kamu. Lampu rumah berkedip. Sekali, 2 kali. Telepon masih menempel di telingaku. Kamu terlambat, kata suara itu lagi. Ambulans menunggu. Aku berjalan ke jendela, melihat keluar. Di depan rumah, sebuah ambulans terparkir. Mesin mati, lampu tidak menyala, tapi pintunya terbuka. Di dalamnya, ada branker kosong. Aku nggak mau, kataku lirih. Suara itu tidak memaksa, tidak apa-apa. Banyak yang memilih begitu. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengantar sampai tidak punya tujuan. Aku menutup mata. Kalau aku ikut, suara itu terdengar hampir ramah. Kamu akan sampai,
Telepon mati. Aku berdiri lama. Akhirnya aku mengambil jaket, memakainya. Begitu aku membuka pintu, dingin malam menyergap. Aku melangkah keluar. Di kaca ambulans, aku melihat pantulanku. Kali ini, aku berbaring, sementara tubuhku berdiri di luar. Aku berhenti, menarik napas panjang, dan melangkah masuk. Pintu ambulans menutup perlahan. Mesin menyala sendiri. Sirene tidak berbunyi. Mobil melaju pelan, menuju jalan yang tidak ada di peta. Ambulans melaju tanpa suara. Tidak ada sirene, tidak ada klakson. Hanya desiran angin yang tidak terasa. Aku duduk di bangku belakang, berhadapan dengan berangkar, kosong. Tapi aku tahu, ia tidak benar-benar kosong. Lampu kabin redup, bergetar pelan. Di depan, jalan lurus. Aspal hitam, tanpa marka, tanpa lampu. Aku mencoba melihat keluar jendela. Tidak ada pohon, tidak ada rumah. Hanya bayangan gelap yang bergerak pelan. Seperti menyisih saat ambulans lewat. Ini jalan kemana? Tanyaku. Tidak ada sopir. Kursi depan kosong. Setir berputar sendiri. Radio menyala. Krek, krek. Suara masuk. Jangan tidur. Aku menelan ludah. Aku nggak ngantuk. Bukan itu maksudnya. Jalan mulai menurun. Pelan. Terus. Aku merasakan tekanan di telinga. Seperti turun ke tempat yang terlalu dalam. Di kejauhan, tampak lampu kecil. Berkedip. Semakin dekat. Ternyata pos ronda. Ambulans berhenti. Mesin mati. Pintu terbuka. Udara di luar tidak dingin, tidak panas, kosong. Seorang bapak tua berdiri, seragam hansip, wajahnya kusam. KTP, katanya singkat. Aku merogoh saku, mengeluarkan dompet. KTP-ku kusam. Foto di dalamnya, tersenyum lebar. Padahal aku tidak pernah senyum begitu. Bapak itu menatap lama. Status, tanyanya. Aku terdiam. Aku hidup. Ia menggeleng pelan. Jawaban setengah tidak diterima. Aku menelan ludah. Dalam perjalanan, bapak itu mengangguk, menuliskan sesuatu di buku. Lewat boleh, katanya, tapi jangan balik. Palang terbuka sendiri. Ambulans melaju lagi. Radio kembali menyala. Kalau kamu melihat dirimu sendiri di jalan, jangan berhenti. Jantungku berdegup. Beberapa menit kemudian, aku melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seragam sama, jaket sama, wajahku sendiri. Ia melambaikan tangan, mulutnya bergerak. Berhenti, katanya tanpa suara. Aku capek, tanganku gemetar. Ambulans melambat, sedikit. Radio mendesis keras. Jangan. Aku menutup mata. Saat aku membukanya, jalan kembali kosong. Keringat dingin mengalir di punggungku. Jalan mulai berubah. Aspal retak, membentuk simbol-simbol aneh. Berangkar di depanku bergetar. Tali pengikat bergerak sendiri, seolah bersiap. Aku berbisik, sebentar lagi. Radio menjawab, sebentar, itu kata yang panjang di sini. Di kejauhan, gerbang besar muncul, bertuliskan samar, tempat transit. Ambulans melambat. Aku menarik napas dalam. Aku sadar, begitu aku turun, aku mungkin tidak bisa naik lagi. Gerbang terbuka tanpa suara. Ambulans berhenti tepat di garis putih pudar. Tulisan tempat transit tampak terkelupas, seperti pernah ditulis berkali-kali, lalu dihapus. Aku turun, kakiku menyentuh tanah, padat, terlalu nyata untuk mimpi. Bangunan di depanku mirip terminal lama. Atap tinggi, lampu neon berkedip, bangku besi berderit pelan. Tidak ada jam, tidak ada papan jadwal, namun penuh orang. Mereka duduk, berdiri, berjalan bola-balik, semua membawa ekspresi sama, menunggu tanpa tahu apa. Aku melangkah masuk,
Seorang wanita muda duduk di bangku. Baju pesta kusut, maskara luntur. "Kamu baru?" tanyanya. Aku mengangguk. "Jangan duduk lama," katanya cepat. "Kalau duduk terlalu lama, kamu lupa mau kemana." "Kemana seharusnya?" tanyaku. Ia tertawa pelan. "Itu masalahnya." Seorang pria dengan seragam sekolah berdiri mematung. Tas masih di punggung. "Aku telat," katanya berulang-ulang. Bel masuk sudah bunyi. Tak jauh, seorang ibu memeluk bungkusan kain. Mengayun-ayun, tidak menangis, tidak berbicara. Aku menelan ludah. Di tengah ruangan, sebuah loket terbuka. Tulisan di atasnya, "Pengaduan perjalanan." Aku mendekat. Petugas di balik kaca tidak mengangkat kepala. Tangannya menulis cepat. "Aku mau lanjut," kataku. Ia berhenti menulis. "Kode perjalanan?" tanyanya. "Aku tidak punya." Ia menghela napas, menatapku, mata kosong, yang datang tanpa kode biasanya. Mereka yang mengantar terlalu jauh. "Bisakah aku kembali?" tanyaku lirih. Ia tersenyum tipis. "Kembali itu bukan arah," katanya. "Itu kebiasaan." Ia menggeser buku ke arahku. Di halaman terbuka, aku melihat daftar nama. Ratusan, ribuan, namaku ada di sana, ditulis dengan tinta yang masih basah. "Antrian kamu dipanggil nanti," katanya. Jangan tertidur. Lampu tiba-tiba mati. Ruangan berubah gelap. Satu persatu orang mulai berdiri. Serentak, tanpa aba-aba, mereka berjalan ke satu arah. Lorong sempit di belakang terminal. Wanita tadi menarik lenganku. "Kalau namamu dipanggil, jangan jawab dengan suara sendiri." "Lalu pakai apa?" tanyaku. Ia menatapku lama. "Pakai niat," katanya. Namaku dipanggil, pelan, dekat telinga. Bukan suara petugas, suara diriku sendiri. Lorong itu sempit, dindingnya lembab, catnya mengelupas seperti kulit lama. Setiap langkahku bergema, tapi gema itu tidak selalu sama. Kadang terdengar lebih cepat, kadang lebih lambat, seperti ada yang berjalan bersamaku. Dengan ritme berbeda, namaku dipanggil lagi. Kali ini lebih dekat, lebih pelan. "Raka." Aku berhenti. Di ujung lorong, cahaya putih menyala. Bukan terang, lebih seperti kabut bercahaya. Di depannya berdiri 3 sosok. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas bentuknya, tapi aku tahu, mereka menungguku. Sosok pertama maju, suaranya berat. "Kamu boleh sampai. Syaratnya, lepaskan semua yang ingin kamu bawa." "Apa maksudnya?" tanyaku. Sosok kedua menyela. Suaranya seperti suara air. Ingatannya, namanya, alasan kenapa kamu menoleh ke belakang. Aku menelan ludah. "Kalau aku tidak mau." Sosok ketiga tertawa pelan. "Maka kamu kembali bekerja." Di lantai lorong, muncul bayangan. Adegan-adegan hidupku. Ibuku menelpon. Pesan yang belum kubalas. Teman lama yang ingin bertemu. Hal-hal kecil, yang dulu kuanggap sepele. Dadaku sesak. Kalau aku lepaskan semuanya, apa yang tersisa? Jawaban datang bersamaan. Perjalanan, cahaya di depan berdenyut. Lorong di belakangku memanjang. Aku menutup mata. Aku ingin berkata iya. Aku ingin berkata tidak. Tapi aku ingat kata wanita di terminal. Jangan jawab dengan suara sendiri. Aku tidak berbicara. Aku melangkah. 1 langkah ke depan. Cahaya menyelimuti. Hangat, ringan. Lalu, aku merasa sesuatu tertinggal. Nama panggilan kecilku. Wajah rumahku. Suara ibuku. Tertawa. Aku tidak panik. Karena perasaan itu juga ikut memudar. Saat aku membuka mata, aku berdiri di ruangan putih. Kosong, tenang, tidak ada jam, tidak ada lorong, hanya 1 pintu. Di belakangku, terdengar sirene, pelan, jauh.
Aku menoleh. Seorang pria berdiri, memakai jaket yang kukenal. Wajahnya bingung, takut. Dia melihatku. "Mas," katanya, "ini kemana?" Aku ingin menjawab, tapi suaraku tidak keluar. Aku hanya menunjuk ambulans. Dan saat itulah aku mengerti. Aku tidak sampai. Aku diterima sebagai pengantar. Aku duduk di kursi depan ambulans. Kursi sopir, tangan disetir, pas, terlalu pas, seperti sudah ribuan kali kugenggam. Mesin menyala tanpa kunci, lampu dashboard hidup, semua indikator normal, seolah ini hanyalah shift biasa. Di kaca depan, jalan muncul. Bukan jalan tadi, ini lebih akrab. Gang sempit, lampu kuning, warung tutup setengah. "Ini," gumamku. Radio menyala. Ambil yang pertama. Aku menghela napas, menekan gas. Di ujung gang, seorang pria berdiri. Masih muda, jaketan, helm di tangan. Ia melambaikan tangan panik. Aku berhenti. "Turun, Mas. Ini ambulans." Tanyanya cepat. "Teman saya kecelakaan, tapi kok sepi banget." Aku menoleh ke belakang. Pintu ambulans terbuka sendiri. "Naik," kataku. Suaraku keluar. "Tenang, terlalu tenang." Pria itu ragu. "Mas, dingin banget di sini." Aku tersenyum tipis. Perjalanan singkat. Ia naik, duduk di bangku belakang. Begitu pintu tertutup, ia terdiam. Aku melirik kaca spion. Ia memandang brangkar kosong. Matanya membesar. "Mas," suaranya gemetar. "Kenapa nama saya ada di situ?" Aku melihat papan kecil di dinding ambulans. Tulisan kapur putih. "Penumpang, Adit." Aku tidak ingat menulisnya. "Mas, aku belum mati, kan?" tanyanya. Aku menarik napas. Jawaban lama terlintas. Jawaban yang dulu ingin ku dengar. "Kamu dalam perjalanan," kataku. Adit terdiam, menelan ludah. "Aku mau pulang." Radio berdengung. "Jangan berhenti terlalu lama." Aku menekan gas. Adit mulai menangis. Tidak keras. "Tertahan, Mas, tolong," katanya. "Ibu saya nunggu." Dadaku terasa berat. Ada sisa rasa, tipis, mengganggu. Di jalan, aku melihat bayanganku di kaca depan. Wajahku datar, mata fokus. Aku mengerti sekarang, kenapa pengantar tidak boleh terlalu ingat. Gerbang muncul di kejauhan, cahaya putih. Adit menyadari. "Mas, jangan." Tangannya mencengkeram kursi. Aku melambat, sedikit. Radio langsung keras. "Jangan bawa pulang." Aku menggigit bibir. "Mas," Adit berbisik. "Nama kamu siapa?" Aku terdiam. Aku mencoba mengingat. Tidak ada. Aku hanya tahu. Aku harus membuka pintu. Ambulans berhenti. Aku turun. Membuka pintu belakang. Adit menatapku. Air mata mengalir. "Aku takut," katanya jujur. Aku mengangguk. "Aku juga." Aku mengulurkan tangan. Dan saat ia menyentuhku, dinginnya hilang. Ia turun, berjalan menuju cahaya. Sebelum masuk, ia menoleh. "Terima kasih, Mas." Aku ingin menjawab, tapi radio berbunyi lagi. Penumpang berikutnya menunggu. Aku kembali ke kursi depan. Pintu menutup, mesin menyala. Aku menatap jalan, dan sadar, shift ini panjang, dan aku baru saja mulai. Radio menyala sendiri. Penjemputan berikutnya, lokasi rawan. Lampu dashboard berkedip. Peta muncul di layar kecil. Bukan peta kota, hanya garis berkelok, dan satu titik merah berdenyut. Aku mengikuti. Jalan makin sempit. Aspal berubah tanah. Tanah berubah lumpur. Ambulans berhenti di depan rumah tua. Lampunya menyala, terang, tidak wajar. Pintu depan terbuka. Seorang wanita keluar. Usianya sekitar 30-an. Rambut basah, pakaian rumah.
Ia menatap ambulans. Matanya tajam. "Kamu lama," katanya. "Aku turun." "Silakan." Ia mendengus. "Anak saya di dalam. Dia tidak terdaftar," kataku pelan. Ia tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah terlalu lama menunggu. "Kalau begitu," katanya, "aku juga tidak mau terdaftar." Ia melangkah masuk tanpa izin. Duduk di bangku belakang. Pintu menutup. Radio mendesis keras. "Kesalahan. Penumpang tidak sah." Aku menelan ludah. "Ada yang harus ditinggal," kataku hati-hati. Ia tertawa pendek. "Tidak." Aku melihat kaca spion. Di pangkuannya, ada anak kecil. "Diam, pucat. Dia tidak ada tadi," bisikku. "Ada," jawab wanita itu dingin. "Kamu yang tidak mau melihat." Radio kembali berbunyi. "Satu penumpang saja." Wanita itu menatap ke depan. Matanya hitam seluruhnya. "Kalau aku turun," katanya pelan. Dia ikut. Aku tahu jawabannya. "Tidak," kataku jujur. Ia memeluk anak itu erat. "Kalau begitu, kita tetap di sini." Ambulans bergetar. Mesin meraung. Lampu berkedip liar. Suhu turun drastis. "Ini bukan tempatmu," kataku tegas. Ia menoleh. Wajahnya berubah. Retak seperti porselen. "Ini juga bukan tempatmu," bisiknya. Anak kecil itu mendongak. Matanya kosong. Mulutnya bergerak. "Om." Aku kedinginan. Dadaku terasa sesak. Sisa rasa itu kembali. Radio menjerit. "Selesaikan." Tanganku gemetar di setir. "Ada cara lain," kataku. Wanita itu tertawa. "Panjang. Kamu masih baru," katanya. "Masih berpikir semua orang ingin sampai." Ambulans tiba-tiba berhenti sendiri. Gerbang muncul. Lebih gelap dari sebelumnya. Wanita itu berdiri. Membawa anaknya. "Kalau aku turun," katanya. "Kamu ikut." Aku terdiam. Radio sunyi. Keputusan ada padaku. Aku membuka pintu belakang. Udara dingin menyapu. Aku berlutut di depan anak itu. "Kalau kamu mau hangat," kataku pelan, "kamu harus jalan sendiri." Anak itu menatap ibunya. Wanita itu menggeleng cepat. Anak itu ragu, lalu melangkah turun. Wanita itu menjerit. Suara yang bukan suara manusia. Tubuhnya terkoyak cahaya. Hilang. Anak itu berjalan menuju gerbang. Menoleh. "Terima kasih, Om." Aku menutup pintu. Ambulans kembali tenang. Radio berbunyi pelan. Pelajaran diterima. Aku bersandar di kursi. Napas panjang. Aku tidak merasa menang. Aku hanya berlanjut. Radio menyala dengan suara lebih pelan dari biasanya. Penjemputan berikutnya, prioritas. Layar peta tidak menunjukkan titik merah. Hanya satu alamat, rumahku. Tanganku mengencang di setir. "Ada kesalahan," bisikku. Radio tidak menjawab. Jalan kembali akrab. Lampu jalan. Pohon mangga di tikungan. Warung kopi yang belum buka. Ambulans berhenti tepat di depan rumah itu. Rumah yang seharusnya tidak ada penjemputan. Lampu teras menyala. Pintunya terbuka. Ibuku berdiri di sana, memakai daster. Rambut disanggul seadanya. Dadaku seperti diremas. Aku turun. Langkahku berat. "Raka," katanya pelan. "Kok malam-malam begini?" Aku tidak menjawab. "Aku tidak bisa." "Ada ambulans," tanyanya bingung. "Siapa yang sakit?" Radio berdengung keras. "Jangan interaksi lebih dari 60 detik." Aku menelan ludah. "Bu, masuk lagi," kataku akhirnya. Ia tertawa kecil. "Kamu aneh." Ia melangkah mendekat. Tangannya menyentuh lenganku. Ia berhenti, menatapku lama. "Dingin," katanya pelan. "Seperti dulu waktu kamu demam kecil." Aku memalingkan wajah. "Bu, tolong." Matanya menyipit, meneliti. "Kamu capek?" tanyanya lembut. Radio menjerit. "Waktu."
Aku melihat papan di dalam ambulans. Tulisan kapur, penumpang, Siti Rahma, nama ibuku. Tidak, kataku cepat. Tidak, ibuku mengikuti arah pandangku. Melihat papan itu, ia terdiam. Ah, katanya lirih. Jadi ini giliranku. Dadaku runtuh. Bu, belum, kataku putus asa. Masih bisa ditunda. Ia tersenyum. Senyum yang membuatku kecil lagi. Kamu selalu begitu, katanya. Mau menunda hal yang sudah datang. Ia menepuk dadaku. Dengar, katanya, pelan. Kalau kamu masih di sini, berarti ada yang belum selesai. Air mataku jatuh. Aku gak mau antar ibu, bisikku. Ia memelukku. Hangat, nyata, radio senyap. Kalau begitu, katanya di telingaku. Jangan antar. Ia melepas pelukan. Melangkah mundur. Masuk ke rumah. Pintu tertutup. Lampu teras mati. Ambulans tidak bergerak. Radio akhirnya berbunyi. Penjemputan ditunda. Konsekuensi dicatat. Aku jatuh terduduk di tangga ambulans. Napas terengah. Aku tahu. Setiap penundaan ada harga. Di kaca depan, aku melihat bayanganku. Wajahku lebih pudar. Aku kembali ke kursi sopir. Mesin menyala. Aku melaju pergi. Tanpa menoleh lagi. Ambulans melaju lebih lambat dari biasanya. Mesinnya terdengar berat, seolah membawa beban yang tidak tercatat. Radio tidak menyala. Tidak ada instruksi. Hanya dengung statis. Aku menyadari sesuatu. Bayanganku di kaca spion. Tidak lagi menoleh saat aku menoleh. Aku mengangkat tangan. Bayangan terlambat. Sangat. Dadaku dingin. Lampu peringatan menyala satu persatu. Full. Penuh. Oil. Normal. Temp. Normal. Lalu satu lampu merah. Dep. Apa itu? Gumamku. Radio menyala. Suaranya bukan suara yang kukenal. Satu penundaan. Satu pengganti. Jalan di depan berubah. Tidak lagi gelap. Ini rumah sakit. Koridor panjang. Lampu putih menyilaukan. Aku berhenti. Pintu ambulans terbuka sendiri. Seorang perawat berdiri di sana. Menunduk. Seragamnya. Seragam lamaku. Aku mengenalnya. Diriku. Ia mendongak. Matanya cekung. Wajahnya pucat. Kamu lama, katanya. Ini bukan waktuku, jawabku cepat. Ia tersenyum pahit. Tidak ada waktu di sini. Aku mundur. Radio berbunyi. Pengganti sementara. Tidak, kataku tegas. Aku masih bertugas. Diriku yang lain melangkah maju. Kamu sudah menunda satu jiwa, katanya pelan. Sekarang, kamu ganti satu shift. Koridor dipenuhi suara. Berangkar lewat cepat. Pasien teriak. Monitor jantung berbunyi panjang. Aku melihat papan jadwal. Shift malam. Nama, Raka. Jam, tidak ditentukan. Berapa lama? Tanyaku. Diriku yang lain mengangkat bahu. Sampai seimbang. Aku menoleh ke ambulans. Di kursi sopir, ada sosok lain. Mengenakan jaketku. Ia menyalakan mesin. Jangan sentuh ibuku, kataku keras. Sosok itu menoleh. Tersenyum. Kalau kamu cepat selesai. Ambulans melaju pergi. Aku berdiri di koridor rumah sakit itu. Pintu di belakangku menutup. Radio berbunyi dari dalam kepalaku. Shift dimulai. Lampu padam. Lampu darurat merah menyala. Aku menarik napas. Aku tahu, ini bukan hukuman. Ini penyeimbang. Dan aku harus menjalaninya. Lampu darurat merah menyala terus. Tidak berkedip. Seolah waktu di sini sudah berhenti mencoba memberi tanda. Aku berdiri di tengah koridor rumah sakit. Sepi. Tidak ada pasien. Tidak ada perawat lain. Hanya aku. Dan tugas. Langkah kakiku bergema. Aku melewati ruang IGD. Ruang operasi. Ruang jenazah. Di pintu terakhir,
Tertulis, ruang penyeimbang. Aku mendorong pintu. Di dalamnya, hanya ada satu meja, satu kursi, satu buku tebal. Aku duduk, membuka buku itu. Isinya bukan catatan medis. Isinya nama-nama, tanggal, jam, keterangan singkat, diantar, ditunda, digantikan. Aku membalik halaman terakhir. Namaku tertulis, Raka, status, pengganti, sisa beban, 1. Aku menghela napas. 1 lagi, gumamku. Lampu di ruangan berkedip. Pintu terbuka. Seorang pria masuk. Wajah lelah. Baju sopir ambulans. Matanya penuh takut. Mas, katanya pelan. Ini kemana? Aku menatapnya lama. Aku tahu wajah itu. Itu diriku. Di malam pertama. Lingkaran itu nyata. Kamu terlambat, kataku lembut. Tapi masih bisa memilih. Apa pilihannya? Tanyanya. Aku berdiri, menyerahkan buku. Antar tanpa menunda, kataku. Atau menunda, dan tinggal. Ia menatap buku. Tangannya gemetar. Kalau aku antar, tanyanya. Aku tersenyum tipis. Kamu sampai. Kalau aku menunda, aku menoleh ke lampu merah. Kamu jadi aku. Hening panjang. Ia menutup mata, menarik napas. Aku capek, katanya jujur. Aku mengangguk. Aku tahu. Ia melangkah mundur, menyerahkan buku kembali. Aku pilih antar, katanya pelan. Dadaku terasa ringan. Untuk pertama kalinya, lampu merah padam, lampu putih menyala. Koridor berubah terang. Aku merasakan sesuatu terangkat. Namaku di buku menghilang. Aku berjalan ke pintu keluar. Di luar, matahari terbit. Hangat, nyata. Aku menoleh sekali lagi. Ambulans melaju pergi. Ada sopir baru. Aku berdiri di bawah cahaya pagi. Menghirup udara. Aku tidak ingat semua. Wajah-wajah memudar. Nama-nama hilang, tapi satu hal tersisa. Jika suatu malam, kamu melihat ambulans tanpa sirene, berhenti lama di depan rumah, mungkin sopirnya sedang memilih. Itulah cerita horor kali ini, sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.